Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sekarang kita lanjutkan dengan materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan reformasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Buka buku PKN kelas 12 halaman 107 sampai 115. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama kabinet Natsir, yaitu tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kedua kabinet Sukiman,
yaitu tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Ketiga, Kabinet Wilopo mulai tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo pertama, yaitu tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tahap tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Keenam, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo kedua, yaitu tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. Ketujuh, Kabinet Juanda, yaitu tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi antara lain: yang pertama, membubarkan konstituante. Kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas pertama, Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Kedua, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional,
dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan itu, Presiden mencetuskan demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, itu nasional, agama, dan komunis. Kemudian persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu mulai tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat.
Kedua, suksesnya program transmigrasi. Ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Keempat, suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, bidang politik, yaitu kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang, kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Ketiga, bidang hukum, yaitu perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktek KKN dalam pemerintahan. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rejim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden. Dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, yaitu periode 21 Mei tahun 1998 sampai dengan sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegak kedaulatan rakyat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional mencirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Kedua, jaminan atas hak asasi manusia atau hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002.
Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam prakteknya dapat menekan lembaga-lembaga negara lain. Kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kelima, pencantuman hak asasi manusia terdapat dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Ketujuh, Presiden bukan mandataris MPR. Kedelapan, MPR tidak lagi menyusun garis-garis besar haluan negara. Kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar, terdapat dalam pasal 28B dan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Ke-10, anggaran pendidikan minimal 20% terdapat dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 11. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Terdapat dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 13. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihapus. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa pertama demokrasi liberal, yaitu mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Bentuk negara adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan adalah parlementer.
Presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kedua, pada masa Orde Lama, yaitu mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada periode ini yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Presiden dikedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketiga, masa Orde Baru, yaitu mulai tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru, yaitu membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Keempat, masa reformasi, yaitu mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi ini disebut dengan masa era reformasi, bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian materi kita yang akan datang adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian USPN dan ujian UNBK. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.